sepeda motor Bapak Ibu. Ya, kalau kami kemarin melakukan pengukuran, kami membandingkan ini, kemudian speedometer di sepeda motor, lalu kita bandingkan dengan alat ukur theodolit atau total stationnya. Nanti bisa kita lihat terjadi perbedaan, padahal objek yang diukur itu sama. Kemudian, nih, walking measure. Ya, alat ukur modern yang dikenal dengan alat ukur jarak secara manual, masih manual, tetapi ini sudah bisa digunakan juga. Ini laser mungkin ya. Nah, ini alat ukur jarak laser. Nah, ini juga Bapak dan Ibu kalau mau ini nggak begitu mahal ya. Kemarin kita beli di ini sekitar 1.900.000 ya. Kalau untuk sekolah saya rasa bisa lah ya. Itu ya. Ini juga demikian, alat ukur laser mengukur jarak yang menggunakan cahaya laser. Ini ya, digunakan di bidang industri ataupun konstruksi. Nih, bahkan sekarang Bapak dan Ibu ada handphone atau iPad ya. iPad itu bisa digunakan sebagai pengukur. Tembakkan ke ujung yang satu, lalu sorot ujung yang kedua, lepas, maka dapat jaraknya. Nah, masalah tingkat ketelitian, nah ini coba nanti kita laga ya. Saya nggak berani katakan ini teliti, ini tidak. Tergantung alat dan mereka yang menggunakannya. Ini alat ukur ya. Kemudian ini lagi ya, sama ya, pakai laser juga ini. Tapi di kantor, di tempat kita ini nggak ada. Ini kompas. Nanti kita akan menggunakan ini. Ini ada di tempat kita ini ada. Selalu nanti kita ukur dulu, arahkan dulu ke arah utara. Lalu dari sana bergerak ke langkah berikutnya, tergantung pekerjaan kita. Itu ya. Ini kompas. Ada juga yang begini. Tapi kompas ini tadi saya katakan bisa saya lakukan dengan menggunakan handphone. Nah, kalau timbul pertanyaan, mana yang lebih akurat, Pak? Nah, nanti coba kita banding. Apakah, kan saya kan sudah termasuk ada gangguan mata ini. Kalau saya melakukan pengukuran mungkin terjadi terjadi bias. Mungkin teman-teman yang masih muda dan belum terganggu matanya, mungkin akan berbeda hasilnya. Ya, jadi itu coba nanti kita praktekkan juga. Ini alat pendukung, tripod atau statif. Nah, ini Bapak dan Ibu melakukan pemasangan ini hati-hati. Ya, kenapa? Nanti ada beberapa teman kemarin pada saat uji kompetensi melakukan leveling lama. Nah, itu kan masuk dalam kategori penilaian. Itu Bapak Ibu ya, ini alat-alatnya. Ini skrip penyetel untuk naik turun. Ini skrup pengunci alat, di sini nanti ada bidang level atau kepala statif, bisa juga diletakkan di atas tribak namanya, dan seterusnya. Nih, ya, ini statif atau tripodnya. Mungkin kalau di di lantai ini tidak disarankan ya. Saya tidak menyarankan ini dikerjakan di lantai atau keramik. Kenapa? Ini sangat riskan untuk penggunaan alat ini licin. Ya. Kemudian nanti hampir sama. Ini tribaknya, ini theodolitnya. Nah, ini unting-unting. Mungkin kita nanti tidak lagi menggunakan ini, tapi ada juga unting-untingnya ada. Boleh nanti coba. Kita langsung menggunakan laser nantinya ya. Unting-unting merupakan bandul. Nah, ini saya rasa kita tidak terlalu lama di sini. Nah, ini kalau tadi di sini patok kayu, kasih kasih penanda di mana titiknya, karena titik itu harus setepat mungkin gitu ya. Sehingga ini diarahkan kemari tepat di tengah. Nah, kalau ini bisa bergoyang-goyang sesuai dengan
bagaimana kita melakukannya. Namun kalau laser tadi Bapak Ibu, dia tidak bergoyang kalau statifnya tidak bergoyang. Kalau ini hembus angin goyang dia, gitu ya. Nih, ini namanya jalon, ya jalon. Nah, ya, ini runcing sehingga bisa ditancapkan ke tanah kalau kita mau melakukan pengukuran. Ini jalon, ini statif dan teodolit, ya. Ini prosesnya, tapi ini belum benar Pak ya, masih agak miring. Ini nanti kalau yang lama seperti ini, ada tabel-tabel yang harus kita siapkan. Namun kalau di total station nanti, ini sudah bisa kita reduksi. Kemudian ini bak ukur. Nah caranya ini juga ada, nanti kalau mau dibaca-baca boleh, ini bak ukurnya ya. Kemudian, nah ini centeringnya yang saya katakan tadi, centeringnya harus baik kalau untuk teodolit ya. Centeringnya harus baik, bak ukurnya ini juga harus diperhatikan ya. Jangan sampai dia tidak vertikal. Karena itu akan mempengaruhi pembacaan kita. Lalu nanti dari teropong akan kelihatan seperti ini. Batas atas atau benang atas, ini benang bawah, ini benang tengah. Ya. Nih, ya ini kurang ini, bagi 2 biasanya dapat ini. Ya. Kemudian membaca rambu. Nah, ini kan dikasih tahu ya, benang atas, benang bawah, benang tengah. Benang tengah adalah benang atas tambah benang bawah bagi 2. Atau 2 kali benang tengah sama dengan benang atas tambah benang bawah. Jarak, ini kalau dia pakai teropong skala 100. Berarti jarak benang atas kurang benang bawah kali 100. Ya, ini Bapak Ibu ya. Nanti coba dilihat agar lebih teliti. Nah, cara membacanya ini dijelaskan. Ini 1 senti ya. Sehingga dapat ini ya. Pada saat kita mengukur nanti ini akan kita gunakan. Bacaan bak ukur sama ya. Ya, bisa dilihat ya. Kemudian, nah ini perhitungan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa cara akan bisa kita lakukan. Ini kira-kira masih pengenalan Bapak Ibu ya, roll meter. Ini busur, ya garis horizontal. Nah, hasil yang dihasilkan biasanya berbentuk seperti ini. Ini namanya lembah, ini punggung, gitu ya. Berarti kemungkinan ini sungai begitu. Nah, untuk menyatakan mencari garis kontur di sini itu biasanya dilakukan dengan interpolasi. Ya. Kalau ini misalnya 45 apa 65 nih ya. Ya. Nah, ini sama ini ya. Ini 100. Nah, ini daerah titik-titik yang mempunyai elevasi yang sama kita hubungkan. Nah, ini kan 80 ini. Ini 100. 90 di mana? Maka kita hitung jaraknya ini, interpolasikan. 90 kira-kira nanti di sini. Nah, ini 100, ini 130. 110 di mana? Mungkin kita bisa buat di sini. Nah, itu dengan cara interpolasi kalau data di peta tidak ada. Apakah itu benar-benar betul? Jawabannya tidak, karena namanya interpolasi. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, ini gunung misalnya elevasinya tiap-tiap segmen ini dikasih. Peta topografi, nah nanti cara membacanya mungkin kita bisa pelajari di sini. Nah, itu kira-kira Bapak dan Ibu pengenalan alatnya ya. Mungkin Bapak dan Ibu nanti di sini kita akan lebih detail nanti ketika menggunakannya. Bagaimana menyetel penggunaan alatnya, bagaimana memasang tribaknya ke statif. Nah, itu ada trik-trik tersendiri. Saya juga dulu Bapak Ibu ketika
Centering